Selamat malam, kita bersama di Ainus Prime. Hujan deras sepanjang sore hingga malam ini menyebabkan sejumlah kawasan di Jakarta tergenang. Salah satu lokasi yang tergenang ada di Pondok Karya, Jakarta Selatan. Di sini ketinggian air bervariasi, mulai dari setengah hingga 1 meter. Selain rumah, jalan-jalan terendam dan tak dapat dilintasi. Kawasan Pondok Karya ini merupakan wilayah rawan banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Bagaimana kondisi banjir di Pondok Karya, Jakarta Selatan? Kita akan bergabung dengan Lineke Utsiki yang ada di sana. Lineke, bagaimana kondisi banjir saat ini di Pondok Karya? Ya, Latif dan juga pemirsa, akibat hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah DKI Jakarta, khususnya di Jalan Pondok Karya Mampang, Jakarta Selatan, saat ini posisinya puluhan rumah ini nampak terendam oleh banjir, dan saat ini posisinya saya sudah berada di Jalan Pondok Karya 9, dan dari pantauan kami sejauh ini memang untuk genangan banjir ataupun ketinggian dari air banjir ini berada di angka 20 cm. Tetapi ketika saya bertanya kepada warga yang menyebutkan bahwa untuk ketinggian air di Jalan Pondok Karya 10 atau tepatnya di kompleks di sebelah dari Pondok Karya 9 ini sudah berada di angka 100 cm. Adanya ketinggian air yang bervariatif di Jalan Pondok Karya ini memang disebabkan karena memang untuk kontur permukaan tanah yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sementara itu berkenaan dengan banjir yang terjadi di malam hari ini akibat hujan deras yang telah mengguyur di wilayah Pondok Karya sejak sore tadi, dan tidak hanya itu saja, bahkan tadi sepanjang pemantauan kami juga untuk kali yang berada di kurang lebih sekitar beberapa ratus meter dari kompleks Pondok Karya ini sudah bahkan menggenangi hingga ke jalan, sehingga ini tentunya menjadi salah satu penyebab mengapa banjir hari ini mengguyur beberapa ataupun merendam puluhan rumah yang ada di Jalan Pondok Karya 9 hingga dengan 10. Ya, kami lihat dari sini hujan masih turun di sana. Bagaimana warga menyikapi banjir yang sudah rutin terjadi ini? Ya, Latif dan juga pemirsa, benar sekali bahwa saat ini posisinya kami bahkan masih diguyur oleh hujan dengan intensitas sedang, dan dari pantauan kami sejauh ini cukup disayangkan bagaimana justru banyaknya kemudian warga, bahkan ada anak kecil yang kemudian lalu lalang di lokasi banjir untuk memantau bagaimana kondisi di pemukiman rumah mereka. Padahal kalau dari pantauan kami untuk aliran banjir yang ada ini terbilang cukup deras, meskipun ada sejumlah penerangan yang dapat kami katakan cukup, tetapi ini tidak dapat membuat kami melihat di mana kemudian atau bagian-bagian mana saja yang memang ada lubang ataupun menjadi titik dari kali tersebut ataupun pori-pori jalan, sehingga ini juga cukup membahayakan. Apalagi tadi dari pantauan kami ini ada kemudian sampah-sampah plastik, sampah kardus, bahkan tadi ada sejumlah kayu, bahkan juga barang-barang lainnya yang sebenarnya ini cukup berbahaya jika kena kemudian terhadap kaki ataupun telapak kaki, karena kalau kita berbicara mengenai penyakit di kala banjir terjadi ini ada penyakit kulit, dan bahkan kalaupun ada barang-barang seperti ini justru juga cukup membahayakan terhadap kulit kita. Kembali ke Latif. Ya, sebagai antisipasi dari pemerintah karena banjir sudah terjadi, apakah Anda melihat sudah ada aparat yang hadir di sana membantu warga? Ya, Latif, sejauh ini dari pantauan kami, memang kami belum dapat memantau adanya pihak berwenang ataupun pihak terkait kemudian yang bersiaga di lokasi tempat kami berdiri saat ini. Tetapi kalau kita berbicara pada pekan lalu di mana saat itu juga terjadi banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 meter, ini biasanya sudah ada sejumlah petugas baik dari pihak PPSU yang kemudian membersihkan sampah-sampah yang menyumbat di saluran air, karena kembali lagi sampah ini juga menjadi salah satu faktor mengapa banjir di DKI Jakarta ini cukup sulit surut. Dan bahkan kalau kita ingat pekan lalu ada tim SAR gabungan yang siap, personil yang bersiaga untuk kemudian melakukan evakuasi terhadap sejumlah warga, berikut juga dengan perahu karet. Tetapi hingga dengan saat ini, hingga dengan malam ini kami belum melihat adanya petugas yang bersiaga. Karena demikian berkenaan dengan evakuasi, tentunya karena ini lokasi yang sudah rawan banjir seperti yang tadi Latif sampaikan, ini lokasi yang rawan banjir, warga pun tentunya sudah bersiap karena sudah ada lokasi pengungsian yang disiagakan. Tetapi dikarenakan lokasinya jauh ke dalam memang, dan kalau kami lihat
akses di sini kami cukup sulit untuk ke dalam dikarenakan banjir dengan aliran yang cukup deras. Kami belum dapat memantau bagaimana lokasi pengungsian yang berada di TK Dharma maupun di Masjid Nurul. Kemudian juga warga pun hingga dengan saat ini pantauan kami masih berada di lokasi banjir, baik itu untuk memantau banjir maupun untuk memindahkan kendaraan bermotor yang mereka miliki ke tempat yang jauh lebih tinggi. Kembali ke Latif. Oke, mudah-mudahan segera teratasi. Lineke, berhati-hati dalam meliput, utamakan keselamatan. Kebakaran menghanguskan rumah warga di Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna. Saat kejadian, penghuni rumah tidak ada di lokasi. Kobaran api disertai kepulan asap hitam membumbung tinggi dari rumah warga yang terbakar di Dusun Setengar, Bungur Selatan, Kabupaten Natuna. Dengan cepat api melalap bangunan semi permanen. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Warga dibantu petugas memadamkan api dengan alat seadanya. Selang berapa lama petugas pemadam tiba dan langsung memadamkan api. Untuk korban tidak ada, rumah ada beberapa rumah yang terdampak akibat dari kebakaran tersebut. Penyebab dari kebakaran belum diketahui, sedang diselidiki oleh pihak yang berwenang. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat kebakaran kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kampung yang kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba di Rantau Utara Labuhan Batu digerebek polisi. Penggerebekan dilakukan karena warga resah dengan transaksi narkoba berbagai jenis. Satuan Narkoba Polres Labuan Batu menggerebek permukiman warga di Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Setibanya di lokasi, polisi langsung memeriksa saku celana sejumlah pemuda yang kedapatan sedang nongkrong. Dari lokasi, polisi mendapati 3 buah alat hisap sabu dan 8 bungkus plastik klip kosong. Dan berhasil mengamankan 5 orang terduga penyalahguna narkoba. Karena dari hasil pemeriksaan urin yang kita lakukan, kelimanya positif. Urinnya mengandung zat metapetaminat. Ya. Penggerebekan narkoba ini dilakukan menyusul banyaknya laporan masyarakat yang resah dengan ulah pemuda setempat yang menyalahgunakan narkoba. Oleh polisi, kelima penyalahguna narkoba ini diserahkan ke BNN Kota Labuan Batu Utara untuk direhabilitasi. Kembali ke Jakarta, berkendara penuh konsentrasi menjadi keharusan di jalanan padat ibu kota. Sebuah mobil mewah terperosok ke dalam parit karena sopir hilang kendali setelah mobil di depannya berbelok mendadak. Mobil mewah ini terperosok ke parit, Jalan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Diduga pengemudi berinisial FAR hilang kendali, sehingga menabrak pagar dan terperosok. Peristiwa tersebut berawal saat mobil ini melaju kencang dari arah Kembang Krep menuju Jalan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Tiba-tiba terdapat mobil yang putar balik tanpa memberikan isyarat lampu. Pengemudi terkejut dan langsung membanting setir hingga masuk ke dalam parit. Terbalik, ya. Nah dari sana mobil ini kenceng, akhirnya mendadak banting ke kiri, ke sini. Nah mobil yang muter balik ya udah jalan lagi, gak ini. Petugas Laka Lantas dan Dishub Jakarta Barat menggunakan truk derek untuk mengangkat mobil ini. Usai diangkat, kendaraan ini dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Barat. Pengemudi pun dalam kondisi selamat. Kegiatan menanam padi yang dilakukan Ketua DPR Puan Maharani di Sleman memanen kritik. Proses tanam di saat hujan mengguyur itu dikritik mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti. Ketua DPR RI Puan Maharani menanam padi ketika kunjungan kerja ke Yogyakarta. Puan turut membantu para petani yang ada di area pesawahan Sendang Mulyo, Sleman untuk menanam padi meskipun hari sedang hujan.
Selama menanam bibit padi, Puan juga berbincang dengan para petani. Puan mengaku menyempatkan turun ke sawah di tengah kunjungan kerjanya karena ingin mendengar langsung keluhan para petani. Ada yang muda, tapi untuk generasi Aksi Puan ini kemudian dikomentari oleh mantan Menteri KKP, Susi Pujiastuti. Dalam cuitannya di media sosial, ia menyebut biasanya petani tidak menanam pada hujan-hujanan. Komentar Susi ini kemudian ramai dikomentari warganet hingga menjadi trending dalam media sosial. Polisi yang mengutip pungli kepada emak-emak pengguna jalan nyaris dihakimi warga. Kejadian di Medan itu kami rangkai dengan peristiwa lain dalam berita pilihan hari ini. Dua pria menghentikan mobil yang ditumpangi pekerja migran saat akan menjalankan karantina di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta. Pelaku pungli ini meminta paksa tambahan uang meski sudah diberikan uang sebesar Rp50.000. Saat ini kedua pelaku itu diperiksa kepolisian Polsek Pademangan, Jakarta. Diketahui pelaku pungli TKI itu ternyata juru parkir di Wisma Atlet. Pria berseragam kepolisian ini menjadi bulan-bulanan warga Medan, Sumatera Utara karena diduga polisi gadungan. Warga emosi karena pria ini meminta uang Rp200.000 kepada emak-emak yang diberhentikannya untuk menunjukkan surat kendaraan bermotor serta SIM. Tak lama kemudian, provos yang melintas langsung mengamankan pria ini. Ternyata benar, ia merupakan anggota kepolisian berpangkat Bribka yang bertugas di SPKT Polsek Deli Tua. Inilah detik-detik saat sebuah tembok pabrik roboh menimpa sebuah saung yang berada di salah satu pesantren di Jalan Nanjung Cimahi, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV, terdapat 4 orang santri yang tengah berada di saung. 2 santri melompat ke kolam, sedangkan 2 korban lainnya tertimpa reruntuhan tembok. Seluruh korban selamat dan mengalami luka ringan. Sebuah tebing setinggi 20 meter longsor dan menutup jalan antar Kabupaten Magelang dan Boyolali, Jawa Tengah. Untuk mempercepat pembukaan jalan dari material longsor, petugas menerjunkan alat berat. Akibat intensitas curah hujan tinggi, ada 6 titik longsor di jalur Magelang-Boyolali. Akibat longsor, warga terpaksa menggunakan jalur lain yang lebih jauh. Jembatan penyeberangan orang di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat yang menghubungkan ke RPTRA Kalijodo terbakar. Diduga JPO yang sedang dalam tahap pembangunan ini terbakar karena terkena percikan api pekerja yang sedang mengelas. Sejumlah mobil pemadam kebakaran sempat disiagakan di lokasi, namun api berhasil dipadamkan oleh pekerja bangunan JPO. Naik motor menjadi hobi Presiden Jokowi. Tapi apa jadinya jika Presiden mendadak menjadi pembalap di sirkuit Superbike kelas dunia? Ainus Prime kembali sesaat lagi.